Assalamualaikum adik-adik, welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas buku Bupena 3A halaman 103. Sekarang sudah tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ayo berlatih. Bacalah dongeng berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Pohon pepaya dan pohon kelapa. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan, jika sudah tua buahku dapat dijadikan bahan masakan. Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan? Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. Mengapa kau hanya diam, pepaya? Apa kelebihanmu? Pepaya menghela napas. Ia lalu berkata, setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan. Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf pada pepaya. Oke, sekarang jawab pertanyaannya ya. Nomor 1. Siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah pohon pepaya dan pohon kelapa. Nomor 2. Siapakah tokoh yang merasa bahwa semua bagian tubuhnya berguna untuk manusia? Jawabannya adalah pohon kelapa. Nomor 3. Siapakah tokoh yang merasa membantu penjaga kebun ketika panen tiba? Jawabannya adalah pohon pepaya. Nomor 4. Pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah janganlah sombong. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita lanjut halaman 105. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Ini soal matematika seperti A tambah B sama dengan B tambah A. Oke, nomor 1. 154 ditambah titik-titik sama dengan 118 ditambah titik-titik. Berarti jawabannya adalah 154 ditambah 118 sama dengan 118 ditambah 154. Nomor 2. Titik-titik ditambah 127 sama dengan titik-titik ditambah 166. Berarti jawabannya 166 ditambah 127 sama dengan 127 ditambah 166. Nomor 3.
241 ditambah titik-titik sama dengan 235 ditambah titik-titik. Jadi jawabannya adalah 241 ditambah 235 sama dengan 235 ditambah 241. Nomor 4. 316 ditambah titik-titik sama dengan 274 ditambah titik-titik. Jawabannya adalah 316 ditambah 274 sama dengan 274 ditambah 316. Nomor 5. 339 ditambah titik-titik sama dengan 331 ditambah titik-titik. Jawabannya adalah 339 ditambah 331 sama dengan 331 ditambah 339. Nomor 6. Titik-titik ditambah 312 sama dengan titik-titik ditambah 327. Jawabannya adalah 327 ditambah 312 sama dengan 312 ditambah 327. Nomor 7. Titik-titik ditambah 221 sama dengan titik-titik ditambah 373. Jawabannya adalah 373 ditambah 221 sama dengan 221 ditambah 373. Nomor 8. 427 ditambah titik-titik sama dengan 413 ditambah titik-titik. Jawabannya adalah 427 ditambah 413 sama dengan 413 ditambah 427. Nomor 9. 233 ditambah titik-titik sama dengan 312 ditambah titik-titik. Jawabannya adalah 233 ditambah 312 sama dengan 312 ditambah 233. Nomor 10. 443 ditambah titik-titik sama dengan 416 ditambah titik-titik. Jawabannya adalah 443 ditambah 416 sama dengan 416 ditambah 443. Lanjut ke halaman 108. Ayo berlatih. Gurumu akan membacakan sebuah dongeng. Dengarkan dengan seksama. Judul dongengnya Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Seperti yang tadi sudah dibaca ya. Lanjut ke tugasnya. Ceritakan kembali isi dongeng Pohon Kelapa dan Pohon Pepaya dengan bahasamu sendiri. Tuliskan ceritamu pada kertas tugas. Jawabannya adalah, seorang raja memiliki kebun yang sangat luas. Di sana terdapat pohon kelapa dan pohon pepaya. Pohon kelapa merasa hebat karena semua bagian tubuhnya dapat bermanfaat bagi manusia. Pohon pepaya menasehati pohon kelapa agar tidak sombong. Pohon pepaya mengatakan setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Lanjut ke halaman 110. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Lengkapi percakapan berikut dengan ucapan terima kasih yang sesuai dengan gambar. Yang A. Komang, pensilmu patah ya? Ini aku pinjamkan pensil. Kebetulan aku membawa 2 pensil. Jawabannya Komang, terima kasih ya. Yang B. Saya bantu membawakan buku-buku ini ke kelas, Bu Guru. Jawaban Bu Guru, ya nak, terima kasih. Nomor 2. Buatlah percakapan sesuai pengalamanmu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Buatlah di buku tugasmu. Selanjutnya, bacakan di depan kelas dengan percaya diri. Oke, ini percakapan antara Rani dan Akila. Rani, Akila, kamu lupa membawa krayon ya? Ini aku pinjamkan. Akila, iya aku lupa, aku pinjam ya, terima kasih. Nomor 3. Mengapa kita perlu mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita? Jawabannya adalah agar orang yang telah membantu kita merasa senang, merasa dihormati, dan dihargai kebaikannya. Nomor 4. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih kepada orang lain? Ayo coba ceritakan pengalamanmu mengucapkan terima kasih. Jawabannya adalah
Pernah, waktu itu saya tidak membawa payung saat hujan. Lalu temanku mengajakku pulang bersamanya dengan berbagi payung, dan saya mengucapkan terima kasih karena bisa pulang tidak kehujanan. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa.